Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah cerita yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita. Tapi, kita akan lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Ini adalah cerita tentang iman, tentang penantian, dan soal keajaiban yang kadang nggak masuk akal. Yah, kisah Lazarus. Yuk kita lihat pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari sini? Coba deh kita mulai dari sini, dan coba jawab jujur dalam hati. Pernah nggak sih Anda berdoa untuk sesuatu benar-benar dengan segenap hati, tapi rasanya jawabannya itu hening, sepi, seolah-olah doa kita itu nyangkut entah di mana. Nah, perasaan menunggu jawaban inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Disinilah kita masuk ke ide utamanya nih. Gimana kalau penundaan itu sebenarnya bukan penolakan? Gimana kalau di balik keheningan itu, sebetulnya ada sebuah persiapan ilahi yang lagi dikerjakan? Ini ide yang kuat banget. Ternyata, penantian kita itu ada tujuannya. Nah, ini dia yang seringkali bikin kita salah paham soal mujizat. Kita tuh sering banget mikir kalau mujizat itu tujuan akhirnya. Tapi, gimana kalau mujizat itu ternyata cuman akibat? Cuman efek samping alami dari tujuan yang sebenarnya, yaitu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi fokusnya digeser, bukan ke keajaibannya, tapi ke hubungan kita dengan Sang Pemberi keajaiban itu sendiri. Kalimat di slide ini benar-benar merangkum semuanya kan? Jadi lain kali Anda merasa lelah menunggu, coba deh ingat ini baik-baik. Mungkin ini bukan penolakan. Bisa jadi, Tuhan itu lagi mempersiapkan sebuah panggung untuk mujizat yang skalanya jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Dan ya, disinilah letak tantangannya. Prioritas kita sama prioritas Tuhan itu seringkali nggak sinkron. Kita maunya masalah cepat beres, hari ini juga kalau bisa. Tapi Tuhan mungkin lebih tertarik pada sesuatu yang sifatnya kekal, pertumbuhan iman kita. Di titik inilah, kita diundang untuk mengalihkan pandangan kita dari seberapa besar masalah kita menjadi seberapa besar Tuhan kita. Tapi, ya, ada satu penghalang raksasa yang sering kali berdiri di antara kita dan mujizat. Sesuatu yang kita semua kenal banget, rasa takut. Yuk, kita bahas gimana caranya menembus tembok yang sering kali kita bangun sendiri nih. Rasa takut itu, bayangin aja kayak ada batu super besar di tengah jalan kita. Kadang bentuknya masalah keuangan, kadang ancaman penyakit, atau mungkin tekanan dan himpitan di pekerjaan. Apapun bentuknya, batu ini rasanya mustahil banget buat digeser, dan akhirnya malah melumpuhkan langkah iman yang seharusnya kita ambil. Coba deh lihat perbedaan cara pandang ini. Beda banget kan? Di mata kita, sebuah situasi bisa kelihatan mati. Udah tamat, nggak ada harapan lagi. Tapi di mata Tuhan, situasi yang sama itu mungkin statusnya cuma lagi tidur, nunggu waktu yang pas buat dibangunin. Mengubah cara kita memandang situasi, itu kunci segalanya. Dan disinilah kita sampai di puncaknya. Titik di mana logika manusia udah berhenti bekerja dan iman harus mengambil alih. Momen di mana situasi rasanya benar-benar mustahil. Nah, di saat-saat seperti inilah, iman kita diuji habis-habisan. Mungkin pertanyaan ini muncul di kepala kita. Kenapa? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia biarkan kita sampai di titik ini? Sampai di tepi jurang kemustahilan? Pasti ada tujuannya kan? Jawabannya ada di sini. Terkadang, Tuhan sengaja membiarkan semua jembatan kemungkinan manusia runtuh supaya kita nggak punya pilihan lain selain melompat dan percaya penuh pada kedaulatannya. Ini bukan buat menghukum loh, tapi untuk memurnikan iman kita, biar kita belajar bergantung 100% sama Dia. Saya pribadi suka sekali dengan gambaran ini. Di satu sisi, Tuhan itu begitu dekat sampai Ia ikut menangis bareng kita di tengah rasa sakit kita. Tapi di sisi lain, Dia nggak larut dalam kesedihan itu. Dia tetap berdiri dengan otoritas penuh untuk berbicara pada badai kita dan memerintahkannya untuk berhenti. Dia ikut merasakan, tapi Dia juga tetap berkuasa. Oke, konsepnya udah mulai kita pahami ya. Sekarang pertanyaannya, terus gimana? Gimana cara kita menerapkan semua ini secara praktis di kehidupan kita sehari-hari? Mari kita lihat langkah-langkah konkretnya. Jadi, ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kita ambil. Pertama, lepasin kontrol soal waktu. Percaya sama jadwalnya Tuhan, bukan jadwal kita. Kedua, ambil tindakan ketaatan. Lakukan bagian kita, yaitu menggulingkan batu, apapun bentuk batu itu dalam hidup Anda. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, jangan simpan kebaikan Tuhan buat diri sendiri. Saat mujizat itu datang, bagikan ceritanya, jadilah saksi. Dan sekarang, pertanyaan terakhir ini bukan dari saya, tapi untuk Anda. Mari kita ambil waktu sejenak. Setelah mendengar semua ini, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Batu apa yang Tuhan minta untuk Anda gulingkan hari ini? Mungkin itu batu ketakutan, batu keraguan, atau batu dari masa lalu. Apapun itu, Tuhan sedang menunggu ketaatan Anda untuk melakukan mujizatnya. Coba renungkan ya.